Baik, salam jumpa di channel Map Accounting Plus versi 18. Untuk bisa kita masuk ke aplikasi Map Accounting Plus versi 18, yang pertama ada menu di layar desktop komputer, menu Map Accounting. Double klik pada menu Map Accounting. Setelah kita klik menu pada layar desktop komputer, muncul jendela User Account Control. User Account Control, di sini dia katakan, do you want to allow the following program for an unknown publisher to make change to this computer? Jadi ini kita memberikan pilihan, ya, yes atau no. Hingga kita jawab yes. Setelah kita klik yes, dia tampil atau muncul jendela My Accounting. Ya, pada jendela My Accounting ini ada fitur-fitur yang tersedia di layar kiri bagian atas. Ada file, ada edit, ada list, ada command center, ada setup, ada report, ada window, help. Ya. Kemudian ada jendela Welcome to My Accounting. Jadi dalam jendela Welcome to My Accounting, dia mengucapkan selamat datang di My Accounting. Ada menu open. Ya, menu open ini, ya, menu yang digunakan oleh atau yang disiapkan oleh fasilitas My Accounting untuk membuka file yang kita sudah buat sebelumnya, file atau data perusahaan yang kita sudah buat sebelumnya. Kita tinggal klik open. Ya, kita klik open. Ya, misalnya seperti ini. Jadi di mana simpan file Anda, apakah di local disk atau di data D atau di data E. Kalau di data D, kita klik di data D. Kalau di data E, kita klik di data E. Kalau di local disk C, diklik di local disk C. Ya, klik di data D karena filenya disimpan di data E. Ya, filenya disimpan di data E. Kemudian kita lihat foldernya. Jadi ini Sansuria Furniture. Ya, bisa double klik, bisa klik satu kali. Ya, kita buka. Ini ada dalam folder Sansuria Furniture, ini ada file Sansuria Furniture, ya, kelas 12 akuntansi. Ya, kita klik satu kali atau klik double juga, double klik sama. Ya, kalau hanya satu kali klik maka setelah itu kita klik open. Ya, kemudian dia tampil atau muncul jendela sign on. Enter your user ID and password. Ya, user ID adik-adik atau pemirsa. Jadi di sini adalah administrator. Jadi kita tidak perlu ganti user ID-nya, ya. Kemudian passwordnya, ya, diabaikan saja karena saya tidak menerima password, ya, password. Ya, kemudian di bawahnya ada change password. Jadi ini change password atau ganti password ini kalau ada password mau diganti. Kemudian cancel kalau kita mau lanjut dari jendela sign on ini, kalau kita mau lanjut klik OK, tetapi kalau kita batal, tidak mau lanjut, maka klik cancel. Ya, jadi berhubung karena kita mau lanjut maka kita klik OK. Ya, kemudian di sini memberikan dua pilihan di jendela My Accounting. This company file has never been verified using this version of My Accounting. Kemudian di bagian bawah ini, apakah Anda ingin, ya, melanjutkan verifikasi data pada saat ini? Ya, do you wish to run data verification at this time? Ya, biasanya kalau kita melanjutkan biasanya jawab yes.
Ya, tetapi dalam program aplikasi My Accounting di sini ada dua, ya, no and yes. Berarti kalau kita mau lanjut di program aplikasi My Accounting, kita jawab no. Kita klik no. Ya, setelah kita klik no, dia tampil jendela My Accounting Command Center. Ya, tampil jendela My Accounting Command Center. Ya, baik, saya kembali lagi. Saya kembali lagi karena tadi kita membuka menu open, ya. Kita membuka menu open. Ya, untuk keluar dari jendela ini, jendela My Accounting, kita klik file, klik exit. Ya, baru klik no. Ya, dia hilang. Dia kembali lagi. Kemudian kita kembali lagi, klik yes. Ya. Kemudian yang berikutnya pada jendela Welcome to My Accounting ada create. Create ini gunanya untuk membuat file data perusahaan baru. Kalau data perusahaan baru itu misalnya kita buat untuk menyusun laporan keuangannya, maka kita bisa menggunakan fasilitas create. Ya, misalnya di awal tahun 2021. Jadi PT ABC menyusun laporan keuangan, maka kita klik di create. Ya, create. Kemudian explore the sample company. Jadi di sini ada contoh laporan keuangan yang sudah disiapkan oleh aplikasi atau oleh My Accounting ini. Ya, mereka sudah siapkan aplikasi contoh laporan keuangan di sini. Kemudian what's new in this version. Jadi versi apa yang berlaku sekarang ini? Jadi versi yang berlaku sekarang adalah Accounting Plus versi 18. Accounting Plus versi 18. Kemudian di bagian bawah, bagian terakhir ada exit My Accounting. Jadi dari menu ini, apabila kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita lewat aplikasi My Accounting, ya, atau kita istirahat, kita keluar dari program My Accounting, kita klik exit. Ya, kita klik exit. Dan begitu. Ya. Jadi berhubung karena tadi kita sudah masuk, sudah ada perusahaan tadi, maka kita klik open. Tadi kita sudah masuk ke situ, ya. Iya. Jadi muncullah jendela Command Center. Iya. Pada jendela Command Center ada 8 menu yang disiapkan oleh My Accounting Plus versi 18. Ya, kalau versi 17 sebelumnya itu hanya 6 menu, tetapi ini sudah direvisi, yaitu My Accounting Plus versi 18. Ya, jadi ada 8 menu di sini. Yang pertama accounts, banking, sales, time billing, purchases, kemudian payroll, inventory, dan car file. Jadi menu account, jadi di sini secara ringkas atau singkat, ini gunanya untuk mencatat daftar-daftar akun perusahaan. Ya, jadi bagian perkiraan atau untuk membuat bagian perkiraan perusahaan dengan fasilitas yang sudah disiapkan, ada account list. Jadi kita lewat account list di sini. Nah, iya, jadi setelah kita klik account list, muncul semua daftar perkiraan atau bagian perkiraan, all accounts. Jadi all accounts ini dari aset, kemudian liability, equity, income, expense, other income, dan other expense. Nah, secara terperinci adik-adik, Anda lihat di bagian atas, kiri bagian atas ini, ya, setelah all accounts ada aset, kemudian ada aset ini terdiri dari current asset dan fixed asset. Ya, jadi current asset adik-adik atau pemirsa, jadi harta yang dapat segera dicairkan atau harta yang dapat dicairkan dengan segera. Ya, ini jatuh temponya dalam satu tahun. Kemudian fixed asset ini yang tidak dapat dicairkan dengan segera. Jadi ini tidak dapat dicairkan dengan segera apabila kita membutuhkan
kas misalnya, kita tidak bisa cair dengan segera ini kalau fixed asset. Ya, tanah ini lama, ini tanah ini aset jangka panjang. Kemudian gedung atau building, jadi ini juga aset jangka panjang. Mesin juga aset jangka panjang. Kemudian vehicle atau kendaraan, aset jangka panjang. Jadi cash in bank ini yang dapat dicair dengan segera. Apabila kita membutuhkan uang sekarang, kita bisa pergi ke bank untuk bisa tarik uang secara tunai. Cash on hand ini kas yang disiapkan oleh perusahaan, yang ada di perusahaan atau disimpan di perusahaan. Ya, cash on hand. Jadi ini sewaktu-waktu kita butuh uang, kita tinggal ambil dari kas perusahaan. Petty cash ini kas kecil. Kas kecil yang disiapkan oleh perusahaan. Jadi ini ditangani oleh kasir kas kecil. Jadi gunanya untuk mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang berskala kecil atau yang relatif kecil, yang tidak efektif jika menggunakan cek, sehingga dia harus menggunakan kas kecil atau petty cash. Kemudian account receivable, ini piutang dagang. Ya, piutang dagang. Jadi hak perusahaan yang akan ditagih kepada pihak lain. Ya, hak perusahaan. Jadi kita mempunyai hak untuk menagih ya piutang kita kepada perusahaan lain, atau kepada debitur, atau kepada langganan. Kemudian allowance for doubtful debt. Allowance for doubtful debt ini cadangan kerugian piutang. Mengapa disebut cadangan kerugian piutang? Karena sudah diperkirakan bahwa piutang ini tidak dapat ditagih, maka dia masuk dalam cadangan. Kemudian employee receivable. Ini piutang karyawan. Piutang ya yang diberikan kepada karyawan atas ya pinjaman karyawan pada perusahaan. Jadi karyawan meminjam uang pada perusahaan, jadi itu dicatat dalam akun piutang karyawan atau employee receivable. Kemudian factory supplies. Jadi ini perlengkapan pabrik ya, perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik ini perlengkapan yang disiapkan oleh pabrik atau perusahaan industri ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam pabrik. Ya, jadi perlengkapan pabrik. Kemudian office supplies, perlengkapan kantor. Ya, perlengkapan kantor. Jadi contoh yang sederhana perlengkapan tadi misalnya kertas dan lain-lain ya. Jadi itu ada di bagian pabrik, ada di bagian kantor. Ya, kemudian raw material inventory. Raw material inventory ini persediaan bahan baku. Jadi perusahaan yang namanya perusahaan industri berarti mereka membeli bahan baku atau bahan mentah ya untuk diolah menjadi produk jadi. Maka mereka harus ada persediaan bahan baku. Itu yang disebut dengan raw material inventory. Kemudian indirect material inventory. Jadi indirect material inventory ini yang disebut dengan persediaan bahan pembantu atau bahan penolong. Iya. Jadi untuk ya menambah atau melengkapi bahan baku itu harus ada persediaan, ada bahan penolong atau bahan pembantu. Ya. Kemudian ada work in process. Work in process inventory. Ini sama dengan persediaan barang dalam proses, Jadi bahan baku, kemudian ya raw material inventory dan indirect material inventory ini dimasukkan dalam proses produksi, itu disebut dengan work in process. Iya. Kemudian melekat di dalamnya juga ada biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja. Kemudian finished good inventory. Finished good inventory ini persediaan produk jadi. Jadi barang jadi yang sudah diolah ya di bagian produksi itu disebut produk jadi atau barang jadi. Jadi barang jadi ini yang siap dijual kepada konsumen. Kemudian prepaid rent. Ini sewa dibayar di muka. Jadi kalau perusahaan belum mempunyai gedung sendiri, maka mereka menyewa orang punya gedung. Iya. Jadi uang yang mereka bayar ya sebelum jangka waktu atau sebelum jatuh tempo ya,
itu misalnya jangka waktu 1 tahun, dibayar memang pada awal tahun, itu disebut sewa dibayar di muka. Nanti pada akhir tahun atau pada akhir periode, kalau pendekatannya pada saat pencatatan menggunakan pendekatan laba rugi, maka pada akhir periode harus diakui sebagai pendekatan neraca. Tetapi kalau pada awal pencatatan diakui sebagai pendekatan dengan menggunakan pendekatan neraca, maka pada akhir periode harus menggunakan pendekatan laba rugi. Kita harus akui ya dengan pendekatan laba rugi. Kemudian ada VAT-in, ya, value added tax in, ya, value added tax in atau pajak pertambahan nilai masukan. Jadi pajak pertambahan nilai masukan ini muncul ketika kita membeli barang. Kita membeli barang baik itu bahan baku maupun bahan penolong. Iya, ya. Kita membeli barang. Iya. Jadi kita dikenakan PPN masukan. Kemudian gedung, di fixed asset gedung, ya. Ada land ini tanah. Jadi ini aset perusahaan yang tidak ada penyusutannya atau nilai kurangnya nih. Jadi tanah. Kemudian building, gedung. Jadi gedung ini juga aset jangka panjang. Kemudian accumulation depreciation building. Jadi akumulasi penyusutan gedung. Ya, kemudian mesin, akumulasi penyusutan mesin. Vehicle, akumulasi penyusutan vehicle. Vehicle ini tadi kendaraan. Kemudian berikutnya ada liability. Liability ini atau kewajiban atau utang. Jadi utang ini terbagi dua, ya. Current liability dan long term liability. Current liability ini terdiri dari atau current liability yang pelunasannya 0 sampai 1 tahun. Ya, atau kurang dari 1 tahun. Jadi itu jangka waktu pelunasan atau pembayarannya. Jadi misalnya account payable ini utang dagang. Ya, jadi utang dagang yang pelunasannya di bawah 1 tahun itu dikategorikan sebagai current liability atau utang lancar. Kemudian wage and salaries as payable. Wage and salaries payable ini utang gaji dan upah, ya, utang gaji dan upah. Jadi ini juga pelunasannya dalam jangka waktu 1 tahun. Electric, telepon, and water payable. Jadi utang listrik, air dan telepon atau telepon dan air ini juga dalam jangka waktu 1 tahun. VAT out, ya. VAT out, value added tax out, PPN keluaran. Jadi PPN keluaran ini, jadi ini pada saat kita memungut pada saat kita menjual barang. Kita menjual barang hasil produksi tadi, kita akan pungut PPN keluaran, pajak pertambahan nilai keluaran. Iya. Ya, yang nantinya VAT out ini kita akan akumulasikan dengan VAT in. Ya. Sehingga bila terjadi selisih antara VAT in dan VAT out, itu yang disebut dengan VAT payable dan VAT receivable. Nah, itu. Nah, kemudian ada VAT payable. VAT payable ini, ya, karena VAT out lebih besar dari VAT in. Ya, sekali lagi VAT out lebih besar dari VAT in. Jadi maka terjadi VAT payable atau utang pajak pertambahan nilai. Ya. Kemudian yang termasuk dalam long term liability ada bank liability, ya, atau utang bank. Utang bank ini yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Mungkin jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Itu utang bank. Makanya dia dikategorikan sebagai utang jangka panjang atau disebut dengan long term liability. Kemudian equity ada retained earnings. Ya, retained ini laba ditahan. Ya, laba ditahan ini laba yang diperoleh oleh perusahaan pada periode sebelumnya. Kemudian current year earning. Jadi ini laba tahun berjalan. Laba yang diperoleh oleh perusahaan pada periode berjalan. Kemudian historical balancing. Jadi historical balancing ini, jadi kalau kita mengentry saldo pada saldo di neraca saldo, ya, kita salah mengentry, maka ada selisih di sini. Tapi kalau tidak ada kesalahan pada saat mengentry
saldo pada neraca saldo, maka historical balance-nya akan menjadi 0. Dia muncul 0. Kemudian modal, di sini modal itu tergantung perusahaan. Kalau modal pribadi, maka ada nama pribadi di sini. Ya, ada nama pribadi. Tetapi kalau perusahaan itu modalnya dalam bentuk preserve, berarti di sini dicantumkan modal saham. Ya. Tetapi karena di sini adalah modal pribadi, kemudian namanya di sini Pradonos, maka di sini disebut modal Pradono atau Pradono Capital. Kemudian uang yang diambil oleh pemilik perusahaan ini untuk kepentingan pribadi, itu yang disebut dengan prive, itu yang namanya di sini Pradono Drawing. Jadi ini prive Pradono. Tetapi kalau perusahaan ini modalnya dalam bentuk modal saham, maka di sini capital stock, nama akunnya atau nama perkiranya. Ya, capital stock. Kemudian yang berikutnya, laba yang dibagikan kepada para pemegang saham bukan drawing lagi, melainkan dividen. Dividen itu laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode itu dibagikan kepada para pemegang saham, itu disebut dengan dividen. Kemudian berikutnya income. Income ini pendapatan atau penghasilan. Pendapatan dari penjualan perusahaan industri, pendapatan dari perusahaan industri ini adalah dari hasil penjualan produk jadi. Dari hasil penjualan produk jadi. Itu ada akun sales. Jadi di akun sales ini, pemirsa, jadi baik itu penjualan secara tunai maupun secara kredit, itu ditampung di akun sales. Kemudian freight collect. Ya, freight collect ini, jadi ini biaya angkut penjualan. Ya, biaya angkut penjualan, ya, itu masuk di kelompok income atau di kelompok revenue. Kemudian sales return, ya, sales return. Jadi return penjualan, jadi barang yang kita sudah jual, produk jadi yang kita sudah jual, customer atau langganan kita, mereka kembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka itu yang disebut dengan sales return. Kemudian berikutnya, sales discount atau potongan penjualan. Langganan atau debitur atau customer kita, mereka membayar kewajiban mereka dalam jangka waktu potongan, kita akan memberikan potongan kepada mereka. Jadi, potongan yang diberikan kepada debitur atau kepada langganan, itu disebut dengan sales discount. Kemudian yang berikutnya, cost of sales, ya, harga pokok penjualan. Di kelompok cost of sale, goods sold atau cost of sale ini, jadi ada cost of goods sold, harga pokok penjualan. Ya, yang termasuk dalam harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur ini, jadi ada work in process overhead cost, ya, ya, atau disebut barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ya, barang dalam proses yang dicatat ke dalam work in process biaya overhead pabrik atau work in process overhead cost, yaitu bahan penolong, bahan pembantu, kemudian atau bahan pembantu, kemudian tenaga kerja tidak langsung. Iya, jadi itu dicatat di sini. Kemudian biaya gaji bagian pabrik, biaya listrik bagian pabrik, itu masuk di work in process overhead cost. Kemudian work in process direct labor cost. Jadi ini barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi itu dicatat dalam rekening atau akun work in process direct labor cost. Kemudian work in process raw material cost ini untuk mencatat, ya, bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, ya, itu dicatat dalam akun work in process raw material cost, ya, atau barang dalam proses biaya bahan baku. Kemudian ada BOP difference, ya, jadi perbedaan biaya overhead pabrik atau selisih. Jadi itu masuk ke kelompok cost of sales. Kemudian berikutnya expense, jadi ini beban atau biaya. Jadi beban yang dimaksudkan di sini adalah
beban-beban di bagian kantor dan bagian penjualan. Jadi ada office supplies expense, biaya perlengkapan kantor atau beban perlengkapan kantor, kemudian beban sewa, rent expense, ya, rent expense itu beban sewa, kemudian wage and salaries expense, beban gaji, bagian gaji dan upah, kemudian electric, telepon and water expense, beban listrik, telepon dan air, kemudian maintenance expense, kemudian bad debt expense, ya, kemudian other expense, ya. Kemudian berikutnya other income. Other income ini menampung ya penghasilan di luar usaha. Jadi usaha utamanya dari perusahaan ini tadi adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, atau disebut dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Maka penghasilan yang mereka peroleh atau kegiatan penghasilan utama mereka itu adalah penghasilan dari penjualan produk jadi. Apabila mereka menerima penghasilan lain selain dari penerimaan penjualan produk jadi, maka itu disebut ya other income atau pendapatan lain-lain. Contoh, misalnya kalau ada barang rongsokan pada perusahaan manufaktur, misalnya besi tua dijual, jadi hasil penjualan besi tua itu dicatat dalam akun other income, jadi interest revenue, ya. Nah, interest revenue ini adik-adik, jadi ini pendapatan bunga atau penghasilan bunga. Jadi adanya pendapatan bunga itu dari mana pendapatan bunga? Ya, apabila perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain, kepada debitur. Jadi debitur mereka membayar bunga, bagi debitur merupakan beban, sedangkan bagi perusahaan merupakan pendapatan. Atau dengan kata lain, perusahaan menyimpan uang di bank, menabung uang di bank, bank mereka akan memberikan bunga, dan bagi bank merupakan biaya, sedangkan bagi perusahaan merupakan pendapatan. Itu yang disebut dengan interest revenue, pendapatan bunga. Ya, kemudian ada other expense. Jadi other expense di sini biaya lain-lain. Di sini ada bank care, ya, atau bank service care, ya, biaya administrasi bank. Jadi perusahaan menyimpan uang di bank, bank akan membebankan biaya administrasi kepada perusahaan. Bagi bank merupakan pendapatan, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya. Biaya administrasi itu dipotong wajib setiap bulan. Jadi itu bengkel. Jadi itu sekitar menu akun, ya, menu akun. Untuk menu banking dan seterusnya nanti kita akan jelas lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat